Tapi ada yang keluar yang gimana nih? Berarti absennya lewat LMS, Pak. Iya, lewat LMS saja ya. Kita nanti apa inilah seperti biasa gitu ya, absennya lewat LMS. Nih kita nanti kita ini record gitu ya, saya record ini apa videonya supaya teman-teman yang lain juga bisa menyimak gitu ya. Baik rekan-rekan gitu ya, di sesi ini kita akan coba bicara apa, saya akan coba menerangkan text search ya, basic sebenarnya ini basic ya pencarian teks pada MongoDB. Nah, kemudian apa sih hal-hal yang ingin dicapai gitu, objektifnya apa gitu ya. Yang pertama rekan-rekan memahami gitu ya konsep dasar text search pada Mongo itu seperti apa gitu ya. Kemudian bisa mendefinisikan atau mempraktekkan gitu ya text search index pada MongoDB. Kemudian memahami dan mengaplikasikan tentunya gitu ya. Karena nanti di apa di mudah-mudahan sih di dunia kerja teman-teman gitu ya ADHD bisa mengaplikasikannya gitu ya. Nah, kemudian apa itu text search gitu ya? Apa itu pencarian teks gitu ya? Saya juga ini bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Sunda gitu ya. Teks pencarian teks yaitu suatu teknik untuk mencari kata yang spesifik gitu ya pada bidang bertipe string dengan menggunakan text index dan streaming. Streaming sendiri yaitu untuk apa ya teknik untuk menguraikan bentuk kata dasar gitu ya, bentuk kata dasar. Misalnya gitu ya, misalnya kalau mencari nanti dia akan menguraikannya menjadi cari gitu. Nah, kemudian ada juga kalau stemming di dalam bahasa Inggris itu kata-kata imbuhan gitu ya, kata-kata imbuhan itu tidak akan diikutkan dalam pencarian. Misalnya N gitu ya, N, E gitu ya, A gitu ya, nanti tidak akan diikutkan dalam pencarian teks string pada MongoDB. Kemudian kenapa gitu ya teks search ini atau pencarian teks pada MongoDB ini telepon ya saya ini masih banyak yang gabung ya saya ini udah di mute kan ya semuanya ya. Nah baik lanjut rekan-rekan, kenapa pencarian teks pada MongoDB itu sangat penting gitu ya. Seperti yang kita tahu gitu ya, Google Search, kemudian Yahoo gitu ya, Yahoo entah sekarang udah kemana gitu ya. Google Search yang pertama sih Google Search gitu ya, pasti udah pada tahu semua lah gitu ya. Menggunakan kalau tidak salah sih web search engine gitu ya, Google Search itu pakai PageRank Index gitu ya, pencarian 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 katanya, pencarian teksnya. Kemudian misalkan gitu ya, kalau kita mau mencari suatu produk pada katalog yang memang sangat besar datanya kan gitu. Tidak mungkin kita mencari pada semua katalog kan gitu. Pasti ada teknik lah, ada teknik pencarian tag gitu ya. Nah, ini juga dealing with large amount of unstructured data gitu ya. Jadi bagaimana pencarian
pencarian teks pada data yang tidak terstruktur gitu ya. Kemudian pencarian teks ya pada MongoDB ini juga sama ya, menggunakan indexing ya, teknik indexing seperti yang sudah saya terangkan di minggu kemarin gitu. Ini ada gambar contoh pencarian dengan Google Search gitu ya. Kalau kita ketikkan MongoDB gitu ya, akan keluar semua hasilnya. Nah, adik-adik gitu ya, teman-teman semua, di sini ada sebuah ada sebuah file JSON gitu ya. Sudah saya lampirkan juga di di LMS gitu ya. Jadi bisa lihat di file gitu ya, menu file. Nah, misalkan terdapat suatu koleksi dari katalog buku, yaitu namanya katalog buku JSON gitu ya. Nama-nama filenya sebagai berikut gitu ya, ada title, kemudian ISBN sampai kategori. Nah, coba adik-adik nanti di rumah gitu ya, dipraktekkan gitu ya. Misalkan untuk mengimport database gitu ya, di sini ada perintahnya, adik-adik bisa lihat gitu ya, bisa lihat dengan mengetikkan Mongo import gitu ya. Di ini aja Pak, di presentasiin aja layar Bapaknya. Gitu ya, oke. Nah, mana ya? Bentar ya. Iya. Udah kelihatan gimana? Ada Pak, kalau di Ada, saya. oke. Ada, Pak. Ada ya. Misalkan terdapat satu koleksi gitu ya dari katalog buku gitu ya. Nanti ada ada pil-pilnya, ada title sampai kategori gitu ya. Nah, nanti coba adik-adik gitu ya ketikkan perintah berikut gitu ya, Mongo import gitu ya di konsol gitu ya, di konsol teman-teman. Nah, apabila sudah database-nya sudah masuk ke ke database MongoDB, kemudian coba ketikkan perintah-perintah berikut ini gitu ya. Yang pertama itu pet index gitu ya. Ini kalau nanti ada penjelasannya di bawah gitu ya. Ini untuk yang pertama itu untuk mendefinisikan indeks pada file name dengan tipe teks. Ini bukan DSN ya, dan nama indeksnya title tag index gitu ya. Di sini kan ada ada name ya, ada name. Jadi ini untuk mendefinisikan indeks pada field title dengan tipe teks gitu ya. Nah, gitu. Nah, nanti akan keluar outputnya tidak saya screenshot gitu ya, tetapi nanti adik-adik bisa praktekkan gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah indeksnya sudah didefinisikan, coba adik-adik gitu ya, ini ketikkan perintah kode atau kode yang nomor 2 gitu ya. Di sini sebuah query ya, tentunya query untuk mencari atau memfilter teks dengan memfilter teks action ya, kata action gitu ya, memfilter teks kata action. Nah, nanti hasilnya bagaimana gitu ya, hasilnya bagaimana. Kemudian ada juga memfilter yang coding nomor 3 ini mencari kata MongoDB in action gitu ya, MongoDB in action.
Nah, khusus yang nomor 4 ini ada apa ya? Ada tanda kutip 1 dan tanda kutip 2 ya. Nah, apa sih maksudnya gitu ya? Di sini ada di penjelasannya ada gitu ya. Jadi yang nomor 4 itu untuk query pencarian kata MongoDB in action ya. Jadi dia lebih spesifik gitu ya pada kata yang bertanda petik 2. Di sini kan bisa dilihat gitu ya. Dia pada MongoDB-nya lebih spesifik. Nah, nanti kalau bisa dipraktekkan, ini kalau misalkan yang kode nomor 3 gitu ya, yang kode nomor 3 ini dia akan ke outputnya akan semua yang ada action dia akan keluar gitu ya. Nah, kecuali yang nomor 4 karena spesifik gitu ya, ada tanda kutip 2, dia akan outputnya hanya akan mengeluarkan buku MongoDB in action gitu ya perbedaannya. Nanti untuk jelasnya silakan adik-adik gitu ya dipraktekkan. Nah, kemudian yang nomor 5 ini pencarian kata MongoDB dengan penambahan kriteria gitu. Kalau di MySQL atau RDBMS where gitu ya. Pencarian kata MongoDB dengan status gitu ya, where status map gitu ya. Nah, ini juga ada wildcard gitu ya. Di sini yang nomor 6. Yang nomor 6 ini dia bentar, saya penjelasannya. Nah, ini mendefinisikan indeks pada semua field yang bertipe string gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mendefinisikan indeks dengan tanda bintang 2 gitu ya, dengan tanda bintang 2, jadi semua field yang bertipe string akan diikutkan dalam indeks tersebut gitu ya. Nanti coba gitu ya adik-adik bagaimana hasilnya. Itu gitu ya. Kemudian nah, ini untuk menghapus tag index gitu ya. Untuk menghapus tag index itu sebenarnya simpel saja menggunakan drop index gitu ya, drop index. Drop index, fungsi drop index. Tetapi apabila nama indeks tidak didefinisikan terlebih dahulu gitu ya pada saat membuat tag index, maka untuk mengetahui nama indeks gunakan perintah get index gitu ya. Gitu. Karena kalau kita tidak mengetahui indeks name ini gitu ya, dia MongoDB akan salah gitu ya dalam query-nya gitu ya. Gitu. Tapi sih kalau saya penekanannya mungkin biasanya sih kalau ya lebih ditekankan mungkin pada penamaan gitu ya, pada penamaan. Di sini ada nomor 1 gitu ya, karena kita supaya mengetahui gitu ya. Nah, tadi itu sebenarnya kita membuat tag index itu apa namanya gitu untuk memudahkan penghapusan. Karena kalau kita dua kali gitu ya, karena kalau kita 2 kali membuat index tag gitu ya, misalkan title gitu. Title yang pertama ini misalkan yang poin pertama ini kita udah buat gitu ya dengan nama title tag index gitu ya. Nanti ketika akan dibuat lagi dia kalau di MongoDB dia nggak bisa lagi gitu ya karena title itu sudah didefinisikan indeksnya gitu ya. Makanya ketika kita sudah mendefinisikan tag index gitu ya. Nah, selanjutnya kalau mau mendefinisikan lagi ya harus dihapus dulu gitu ya. Tag indexnya. Tapi yang pasti sih mungkin konsepnya dulu gitu ya, adik-adik konsepnya dulu gitu ya, adik-adik mengerti apa itu pencarian gitu. Intinya sih hampir sama gitu ya dengan minggu
kemarin, kalau minggu kemarin itu indexing ya, ada single indexing, kemudian compound indexing. Cuma kalau single indexing itu kan dia spesifik gitu ya, bukan pada bertipe string. Kalau pencarian tag ini dia indeksnya bertipe string gitu. Gitu sih perbedaannya intinya. Ya. Kemudian menghapus indeks. Nah, kemudian udah mungkin segitu aja adik-adik gitu ya, tidak banyak sih yang disampaikan hari ini, tapi dari konsepnya sih mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan adik-adik mengerti gitu ya, mengerti. Ini saya ambil dari buku MongoDB in Action, silakan adik-adik baca lagi bagaimana konsepnya gitu ya. Ini ada quotes nih, raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar gitu ya. Jadi adik-adik dalam mencari ilmu itu ya sabar gitu ya. Gitu. Itu mungkin teman-teman. Halo? Iya, Pak. Ya, silakan. Silakan ada yang silakan ada yang Ada tugas di LMS. Ya, jadi gini, adik-adik sebenarnya saya juga ini kelas A ini banyak gitu ya. Ini tapi yang mengumpulkan tugas gitu ya, kemarin itu berapa? 5 orang gitu ya. Saya bingung gitu. Ini kalau tidak salah ada 40 gitu ya. Ini Sudah biasa, Pak. ada 40 gitu ya. Tapi kalau ini yang mengumpulkan ini ada 5 gitu ya. Ada 5. Siapa aja, Pak, yang udah ngumpulin? Ini yang mengumpulkan ini Amelia. Nah, Amelia, kemudian Fajar Suryadi ya, Muhammad Fajar Suryadi, kemudian Putri Desianti, Tri Tisna Firly, dan Yuka Anissa itu ya yang mengumpulkan. Ayo udah kalian ngumpulkan. Udah apa nyusul kan tahu Udah, ada Pak. juga sehari Oh gitu. Saya ngumpulin Pak, udah saya ngumpulin. Oh, di Kang Fajar. siapa yang sudah mengumpulkan? Nunung. Saya udah ngumpulin nih, Pak. Ada Intan udah Pak. Nunung ya. Alia, Pak. Intan Pak. Atau Iya, Pak. kalau sudah mengumpulkan nanti di ini ya di screenshot ya. Iya, Pak. Di screenshot nanti share ke ini saja ke pas kehadiran ya, absen kehadiran di upload lagi itu. Jadi tugas ini gitu ya, sebenarnya tugas jadi kemarin itu kan tidak ada yang sesi 9 itu kan hanya ini aja ya, hanya perkenalan. Ya. Hanya perkenalan, maksudnya yang belum mengumpulkan tugas gitu ya, mohon ya di sesi latihan nomor 9 di LMS itu kan ada di MA 09 latihan, ini yang belum mengumpulkan tugas tolong dikerjakan dan dikumpulkan gitu ya. Kalau yang kemarin gimana, indexing udah pada mengerti ya? Halo? Ya ngerti sedikit, Pak. Ngerti sedikit ya. Tapi intinya sih adik-adik harus banyak praktek gitu ya, banyak praktek, karena kalau kadang saya pun gitu kalau hanya baca teori bingung gitu ya, pusing gitu ya, apalagi ya banyaknya kalau IT ini kan banyaknya ini bahasa Inggris gitu ya, bingung gitu ya bagaimana. Tapi kalau banyak praktek gitu ya, ya kan kalau adik-adik kalau tidak bekerja kan mungkin perkuliahan juga online gitu ya. Maksud saya ya banyak praktek gitu ya, dipraktekkan gitu ya, dipraktekkan lagi. Karena dengan praktek sih pasti akan lebih paham gitu apa sih maksudnya gitu ya gitu. Ya. Itu.
Nah, ini juga maksud saya di latihan 09 ini sebenarnya kan di materi 11 itu kan ada apa? Ada materinya. Maksud saya yang di materi 11 ini gitu ya dipraktekkan gitu ya, dipraktekkan. Nah, nanti hasilnya itu dituangkan di latihan sesi 9 gitu ya, adik-adik gitu. Gitu. Tapi kalau secara konsep sih mengerti ya adik-adik ya bagaimana tekstur itu gitu ya. Sama sih seperti ini ya di Mbah Google gitu ya. Mbah Google gitu, kalau kita mengetikkan MongoDB gitu ya. Atau misalkan mengetikkan Nunung ya. Kebetulan saya melihat Nunung gitu. Nunung gitu ya, dia akan keluar semua sama gitu ya. Pada prinsipnya tag index sama gitu, seperti itu gitu ya. Tag search gitu ya, sama seperti itu. Sama seperti itu. Cuma memang tekniknya gitu ya, kalau Google Search itu kalau tidak salah dia memakai PageRank Index gitu ya, PageRank Index. Nah, kalau di MongoDB ini dia memakai text index gitu, text indexing gitu ya. Itu ada deh. Silakan ada yang tanya. Bu siapa nih? Bu Ari, Bu Ari. Pak, nanti screenshotan tugasnya dikemanain? Screenshot tugas di bukti udah dikirim ya? Berarti nanti ada diskusi baru ya, Pak? Itu di screenshot aja dikirim ke WA saya ya. Oh iya, Pak. Nah, ke WA saya dikirim ke WA bahwasanya saya sudah mengirimkan. Mungkin pas saya download gitu nggak ini gitu ya, nggak terbawa karena udah telat gitu ya. Di grup WA aja, Pak, atau gimana? Boleh di grup WA, nanti saya lihat gitu ya. Gitu ya. Silakan ada yang bertanya, adik-adik. Mudah-mudahan sih pandemik ini cepat berlalu gitu ya, kita bisa kopi darat gitu ya, karena saya pun ingin tahu gitu ya, adik-adik itu yang mana gitu ya. Tapi yang pasti sih tetap semangat ya, Perkuliahan di kelas yang lain gimana? Masih ya? Masih pusing tugas, Pak. Oh, masih pusing. Ada berhenti-berhentinya. Jadi Bapak teh tugasnya dikit aja gitu. Oh, itu Jangan udah seminggu terus-terusan, Pak. itu udah sedikit itu. Cuma mungkin analisanya yang banyak kan gitu. Waktunya apa kurang banyak? Nah, waktunya apa? Nah, waktunya Bilang ke Bu Ane. Ay, Nah, jauh Bu Anu. Bilang ke Bu Ane. nggak ikutan. pokoknya gini aja, kalau tugas dari saya, adik-adik gitu ya. Tugas dari saya pokoknya sebelum perkuliahan, sekarang kan sesi 11 kan. Nanti pas sesi 12, pas mau sesi 12, sebelum sesi 12 gitu ya. Nah, itu udah mengirimkan itu aja sih, simpel sih saya gitu. Ya. Ya. Berarti yang 11 nggak usah ada tugas ya, Pak? Nah, kalau yang sudah mengumpulkan tugas tidak usah. Alhamdulillah. Ini membantu yang belum mengerjakan tugas kan gitu. Saya masih mentolerir ya, kasihan gitu ya adik-adik gitu ya. Kalau tugas-tugas perkuliahan yang lain gimana? Banyak juga. Wih, banyak banget. Pak, bukan main, Pak. Aduh. Sampai sahur Pak ngerjainnya teh. Oh, iya. Asli Pak. Iya. Itu fakta itu. Ditambah, Pak. Ya dijalani aja gitu ya. Tadi kan ada quote gitu ya, ya belajarlah dengan tekun dan sabar gitu ya, insya Allah gitu ya. Sabar aja gitu, sabar. Dan intinya sih kalau sabar dan apa yang diminta oleh bukan hanya saya gitu ya, tapi apa yang diminta oleh Bapak yang lain, dosen yang lain dikerjakan juga gitu ya. Maksud saya itu untuk melatih kedisiplinan adik-adik kan gitu. Apalagi nanti coba tanya kepada Mas Pilihan bagaimana kalau misalkan di dunia kerja kan gitu. Nah itu manfaatnya gitu ya. Gitu ada yang bertanya silakan sambil review yang sesi ke-10 gitu silakan yang bertanya. Kevin main ML. Ada yang main ML itu. Ada
Itu mah ini ada aku main ML. Siapa? Tolong, Sekarang ada Pak. main ML. Jadi istilah kita kan mic-nya on ya. Istilah kita main ML gitu. Ini ada aku main ML sebelah aku, guys. Maaf, Pak. Oh, Enggak, Pak, serius, Pak. Aku mau main, Pak. Tuh ada aku, Pak. ya nggak apa-apa. Kita diskusinya santai saja gitu ya, santai aja gitu. Yang penting materi kuliahnya kan Yang penting materi kuliahnya tersampaikan kan gitu. Ada mengerti kan gitu. Santai aja, santai. Kira-kira ada yang ditanyakan adik-adik? Apa gitu kan, misalkan udah punya anak berapa gitu kan. Gitu, silakan. Kalau yang paling jauh orang mana ini? Orang yang paling jauh? Apa? Kopo mah deket atuh. Oma. Aku, Pak, Jalan Labuan. Labuan itu gimana? Yang dari luar Bandung ada? Saya Pak luar kota saya Pak. Luar kota. Betul, dari luar kota. Masih ini ya, Bandung coret gitu ya. Bandung coret. Bandung Corona. Bandung Corona. Oke gitu adik-adik gitu ya. Saya harapkan nanti kalau maksud saya gini, adik-adik pelajari dulu, kemudian praktekkan. Nanti di sesi ke-12 gitu ya. Nanti akan kita review gitu ya, Nah, nanti ditanyakan di sana gitu ya. Kalau misalkan malu bertanya di grup WA gitu ya. Nanti bisa ditanyakan langsung ketika pertemuan sesi ke-12 gitu ya. Gitu. Karena saya harapkan ketika adik-adik telah menyelesaikan basis data NoSQL ini, saya harapkan adik-adik bukan hanya mengerti konsep gitu, tapi mengerti prakteknya gitu ya, jangan hanya teorinya saja gitu. Itu yang saya harapkan gitu ya. Makanya adik-adik latihan dan terus latihan gitu ya, dan tetap semangat gitu ya. Itu mungkin kalau tidak ada yang bertanya. Udah, Pak. Udah lelah ya, udah sahur. Oke, adik-adik, selamat menunaikan ibadah saum gitu ya. Pada yang menjalankan, mungkin dari saya coba, atau mungkin dari Mas Pilihan gimana Mas? Mas Pilihan ada yang menambahkan? Cukup sih saya Pak. Oke, cukup ya. Oke, begitu adik-adik, rekan-rekan semua. Kuliah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Makasih Bapak. Makasih, Pak. Sampai bertemu Makasih, minggu Pak. depan. Selamat saum, Pak. Amin, sama-sama.